Sakitnya bau sih. Tahu rambutnya baunya. Dia cantik. Begini doang. Dia pakai ini. Ikan semua. Itu laptop. Udah 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sama. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik? Semuanya semoga dalam keadaan baik, Kak. Semoga dalam keadaan sehat juga ya, Kak. Iya. Adik-adik masih ingat gak ya, kira-kira kita ini yang lagi melayani siapa aja sih? Kita perkenalan dulu yuk, Kak. Jadi pertama ada Kakak Fania Boruna Pitupulu dan ada aku Kakak Tiara Boris Manungkalit. Terus kita juga ditemenin nih sama pemusik kita, Kak Jennifer Boru Sialoho. Juga ada kakak abang yang bertugas di belakang layar adik-adik. Iya, jadi kita juga bukan bertugas cuma bertiga ya, Kak. Iya. Banyak loh kakak abang di belakang layar. Tapi kok adik-adiknya masih ada yang belum buka kamera ya, Kak? Iya nih, aku lihat juga masih banyak nih mati kameranya ya, Kak. Iya, dan format normalnya juga masih banyak yang salah. Kita ingetin lagi yuk, Kak, peraturannya. Iya. Peraturannya, format namanya yang benar tuh seperti ini adik-adik. Seperti yang terdapat di layar kalian. Kelas, _ nama lengkap, plus Boru atau marga. Nah, contohnya nih ya, Kak. 2SD _ Dwi Boru Silaban. Atau kalau untuk laki-lakinya C _ Simon Siboro. Kalau perempuan harus pakai Boru ya, Kak? Iya. Terus peraturan selanjutnya juga kita tidak boleh makan. Gak boleh tiduran ya, Kak? Gak boleh, harus dalam sikap yang baik untuk beribadah kepada Tuhan ya adik-adik. Pakaiannya, Kak, juga harus rapi. Siap belum Alkitabnya? Coba adik-adik diangkat tinggi-tinggi, Alkitabnya mana? Ayo ditunjukkan ke kamera, Alkitabnya mana? Iya, pinter. Udah pada siapin Alkitab, bajunya udah rapi, duduknya udah rapi. Terus kita mau ngingetin apa lagi nih, Kak? Ada protokol kesehatan. Oh, protokol kesehatan itu ya, Kak? Tahu lah, udah tiap minggu ya. Tiap minggu udah dikasih tahu. Tapi kita ingetin lagi. Yang pertama, protokol kesehatan itu ada seperti kita memakai masker. Lalu yang kedua itu cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Lalu yang keempat, menjauhi kerumunan. Kerumunan tuh apa ya, Kak? Yang ramai-ramai itu. Oh, tempat-tempat ramai ya, Kak. Iya. Oke. Lalu yang kelima apa, Kak? Mengurangi mobilitas. Oh, mengurangi mobilitas. Berarti jangan banyak-banyak keluar-keluar rumah ya, Kak? Iya. Kalau memang bisa di rumah aja ya, lebih baik kita di rumah aja ya. Betul banget, Kak. Sekarang siapa nih adik-adik yang sudah semangat untuk beribadah? Aku udah semangat, Kak. Semuanya sudah semangat. Kalau gitu kita mau saat teduh dulu sejenak ya. Kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Kak, kita udah saat teduh. Terus tadi peraturan udah kita kasih tahu. Udah. Format nama adik-adiknya juga udah diganti. Adik-adiknya udah duduk rapi, udah pakai baju yang rapi juga. Sekarang kita mau tes yuk semangat adik-adiknya. Iya. Kita nyanyi nih, Kak. Satu anak Tuhan sambil bangkit berdiri. Satu anak Tuhan pergi
pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Bentar lagi kita mau doa pembuka, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Masih dalam keadaan berdiri kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tanyakan sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap acara kami pada hari ini, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan Adik-adik duduk, silakan duduk adik-adik. kembali. Kakak, sekarang aku mau ngajak adik-adik untuk kembali bernyanyi nih Kak. Aku mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Aku Mau Ikut. Adik-adik tahu kan lagunya? Pasti tahu dong Tahu Kak. Kita dong. sering nyanyiin lagu ini. Yuk, Ya adik-adik sama-sama nyanyi. kita sama-sama nyanyi Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan
hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Kita mau membaca hukum Taurat yang kelima adik-adik. Ini hukum Taurat yang harus diingat karena hubungan kita sehari-hari sama orang tua ya Kak. Iya betul banget Kak. Jadi Kita baca yang baca hukum sama-sama Taurat dulu ya. ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Oh gitu ya Kak, isi hukum Taurat ke-5 ya Kak. Iya, tapi ada bahasa Bataknya Kak. Oh Kakak ada boleh bahasa bacain? Bataknya ya. Oke aku baca ya Kak bahasa Iya. Bataknya. Tik palimahon, ikon pasangapotmu doktorasmu, asamar tuaho, jalaleleng mangolu di tano, nani lehon ni jahoba di debatam diho. Itu Kak bahasa Oh, Bataknya. begitu. Maksud dari hukum Taurat ini tuh apa sih? Kalau Nah, maksudnya itu kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, terus terhadap orang yang lebih tua Kak dari kita. Betul tuh adik-adik, coba diingat lagi selama ini. Terus juga ada lanjutannya nih Kak. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Coba adik-adik selama ini gimana sih kita terhadap orang tua kita ya? Udah baik belum sama Iya. papa, sama mama, sama kakak ya Kak? Sama Iya. kakak, sama abang. Kalau aku sendiri sih kemarin habis berantem Kak sama kakak aku. Oh begitu ya? Iya. Aku jadi- juga kemarin gak mau denger-dengeran sama mama, padahal mama nyuruh aku buat bantuin mama tuh di bawah. Parah banget itu Aku nggak Kak. mau Nggak dengerin. boleh. Kalau gitu kita mau mengaku dosa kita ya Kak. Iya Kak, Sebelumnya kita mau doa kita mau doa patik dulu. patik. Kita bersama-sama mengucapkannya ya adik-adik. Ya Tuhan Allah, Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, Oke, tadi kita udah doa patik. Sekarang kita mau nyanyi nyanyi lagi. sebelum mengaku dosa kita ya nggak? Iya betul Kak. Kita mau nyanyi yang berhubungan dengan tentang dosa kita nih Kak. Iya, kita tapi nyanyinya sambil bangkit berdiri ya. Iya, kita kembali bangkit berdiri. Coba ditunjukin semangatnya lagi ya Kak. Iya. Kita mau nyanyi do re mi. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya,
akan Dia masuk, dosaku dihapuskan. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa pengakuan dosa ya adik-adik. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik bisa silakan Ya, duduk silakan duduk, kembali. adik-adik. Nah, Sekarang kita mau memasuki ayat bulanan kita. Kalau ayat bulanan berarti masih sama ya Kak sama minggu Masih kemarin sama ya dong. ayat bulanannya. yuk masih ingat nggak nih ayat bulanan kita dari mana sih minggu kemarin? Dari mana ya? Dari Dari Lukas Lukas 12 ayat 8. Isinya, Aku kata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. nah ini Wajib dihafal ya Kak? sampai akhir bulan ini berarti Harus udah dihafal. hafal dong. Iya. Oke, berarti Berikutnya- kita lanjut akan bernyanyi Kak. Kita Iya benar. senang banget nyanyi ya Kak. Tapi nyanyinya sambil berdiri lagi deh biar Iya, semangat biar ya. semangat, biar kelihatan semangatnya ya Kak. Iya. Yuk adik-adik kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, Dia jadi penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli ya adik-adik. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Karena dipasang telinganya ya adik-adik. Kita mau mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama itu ibadah sekolah minggu kita masih lewat Zoom. Sayang Seperti banget hari ya ini Kak. ya. Iya seperti hari ini. Minggu depan masih sama nih adik-adik. Iya. Jangan sampai tidak hadir ya adik-adik. Diusahakan untuk tetap hadir karena kan gampang juga ya Kak. Kita tinggal klik link langsung join deh nggak perlu Zoom-nya. kena macet. Iya gitu ya. betul Enak banget ya. Kak. Lalu yang kedua ada apa tuh Kak pengumumannya? Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak sekolah minggu dan juga kita mau mendoakan juga teman-teman kita yang mungkin sedang sakit ya. saat Iya ini. Kak. Semoga adik-adik yang sedang sakit cepat sembuh, dan untuk adik-adik yang berulang tahun semoga Selamat panjang ya. umur. Selamat adik-adik. Semoga sehat selalu ya semua adik-adik, jaga Amin. kesehatan. Lalu yang ketiga, kita mau membacakan pemenang lomba Paskah. Ini orang-orang hebat, Hebat nih nih Kak. Kak. Kita mau bacakan Kita- pemenang lomba Paskah. Kak, kemarin tuh waktu lomba Paskah seru banget gak sih? Lombanya dong. seru banget ya. Kita bisa berinteraksi sama adik-adik lagi walaupun Iya. lomba Paskahnya kali ini lewat Zoom ya Kak. Tapi tetap Iya. aja kemarin tuh
adik-adiknya seneng banget. Iya, tetap bersuka cita kan adik-adik. Iya, tetap bersuka cita. Tetap loh adik-adiknya mau berpartisipasi, mau ikut melaksanakan Iya. lombanya. Nah ini nih kayak yang ditunggu-tunggu Oh, nih. ini dia nih pemenangnya. pemenangnya, orang-orangnya ya, Kak. Iya, asik banget ini. Nah, kita mau bacain dari Dari Horong Horong satu. Juara satunya ada siapa itu Kak? Luis Boru Tambunan. Yeay, Wih, selamat hebat kepada ya, Luis. Selamat ya. Lalu dari kelas A yang kedua ada Ignatius Adriel Marpaung. Hebat. Yang ketiga ada Saninta Boru Silalahi. Hebat ya. Hebat, dari kelas B juga ada. Dari tuh, Kak. kelas B ada Cleo Boru Sirait. Hebat. Selamat Cleo. Lalu juara keduanya ada Hiskia Abednego. Hebat. Nah, yang ketiga ada Pierre Simarmata. Selamat Pierre. Selamat, Lalu dari kelas C nih Kak. dari kelas C. Dari- Juara satunya siapa nih Kak? Dari kelas C juara satunya ada Shirata Boru Manurung. Hebat. Lalu yang juara dua. Juara duanya ada Clarista Boru Manurung. Hebat. Juara tiganya ada Tiur Boru Siahaan. Hebat. Nih, Ini ada dia fotonya Luis Boru nih. Tambunan. Selamat Luis. Selamat juga Ignatius dan Sanita Boru Silalahi. Dari Kelas kelas B-nya B. selamat Cleo. Selamat juga juga untuk Hiskia. Hiskia dan Pierre Simarmata. Dari kelas C. Ada Ciralita, Boru selamat. Manurung. Selamat ya. Selamat juga untuk Clarista Clarista. Boru Manurung. Lalu juara 3 juga ada Tiur Boru Siahaan. Lalu Horong dua nih, Kak. Horong 2 juga hebat-hebat nih ya. Yang Iya, pertama Horong 2. Siapa juara satunya, Kak? ada Juan Ivander Sirait. Selamat Hebat. Juan. Juara 2-nya ada Felicia Boru Raja Gugu. Wah, selamat Hebat. Fisia, hebat banget. Juara 3-nya ada Regina. Regina, Boru Nababan. selamat Regina. Lalu dari kelas 2 SD nih, juara satunya ada Angelo Siahaan. Selamat Angelo. Juara 2 ada Luis Nathanael Sihombing. Selamat Luis. Juara 3 Ezekiel Nainggolan. Selamat juga Ezekiel. Kelas 3 SD nih, juara satunya siapa nih Kak? Ada Deborah Boru Sihombing. Selamat Deborah. Juara 2-nya ada Hilong Butar-Butar. Wah, keren banget. Juara 3 ada Stefani Boru Lumbantoruat. Selamat Hebat. Stefani. Kita masuk ke Horong 3. Games pertamanya Ya, pemenangnya ada Aurel Boru Boru Hutajulu Hutajulu. kelas 5 SD. Dan ada Minar Boru Butar-Butar. Wah, selamat Minar. Lalu ada Puput Boru Aritona. Selamat Puput, ya. keren banget. Juga Jacob Situmeang. Selamat Selamat Jeka. ya. Pak, Dan ada juga Alodia Alodia. Boru Pasaribu. Selamat ya. Alodia. Games kedua Nah, ada lagi nih. Oh, di games kedua ya, Kak? Iya. Jadi beda games tadi ya, Kak? Namanya ada Deborah Gracia Boru Napitupulu. Wah, ini kakak ya, borunya ya, Boru Napitupulu. Selamat ya. Lalu ada Sacika Boru Panjaitan. Wah, selamat Hebat. Sacika. Nah, itu adik-adik semua pemenang lomba Paskah kita kemarin ya. Iya, Hebat ya, pemenangnya hebat banyak ya, mereka. Kak. Berarti yang berpartisipasi kemarin juga banyak. Iya. Hebat. Selamat ya adik-adik. Selamat sekali lagi. adik-adik. Dan terus berkarya ya adik-adik untuk kedepannya. Nah, Kakak, sekarang kita kan tadi udah baca pengumuman nih. Iya. Kita mau masuk ke firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau menyanyikan lagu dulu nih, Kak. Kita sama-sama yuk adik-adik nyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Jangan lupa sambil disiapin ya Alkitabnya. Iya, betul adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati serta pikirannya, dan Alkitabnya sudah di dekatnya masing-masing ya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tentu semua sukacita ya. Dan mari buka Alkitabnya. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Inang Pendeta akan membacakannya bagi kamu, ikuti dalam hati masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu kita ini masih suasana Paskah. Dan senang sekali dengan Inang Pendeta juga menyaksikan pengumuman kemenangan daripada adik-adik yang mengikuti games tadi itu ya. Itu berarti adik-adik sekolah minggu turut ambil bagian dengan sukacita Paskah. Ya, Paskah adalah kemenangan Tuhan Yesus mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa iblis atau setan-setan. Yesus betul-betul bangkit. Yesus hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Itulah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Hari Minggu, hari kemenangan. Adik-adik, untuk membuktikan bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu tidak ada lagi di kubur itu sudah kosong, maka Yesus pun menampakkan dirinya. Ayo, kepada siapa Yesus menampakkan diri pertama sekali? Ketika dia sudah bangkit dari kubur. Pada siapa? Ayo. Iya, kepada perempuan. Yaitu siapa? Iya, Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena pertama sekali. Dan memang sebelum Yesus naik ke surga, dia menampakkan diri 10 kali. Kenapa? Ya, supaya setiap orang yang menyaksikan kematian Yesus saat itu di kayu salib dapat percaya, dapat membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian itu. Yesus itu hidup. Nah, jadi kalau mereka sudah menyaksikan Yesus yang bangkit, maka mereka pun harus menjadi saksi, menyaksikan kepada orang banyak dan orang lain dengan menyatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Yesus itu benar-benar hidup. Nah, jadi dengan nats ini dikatakan pada firman Tuhan hari ini, rupanya para murid-murid juga sudah menyaksikan Yesus itu telah bangkit. Dan seperti yang Inang Pendeta katakan tadi, kalau sudah menyaksikan Yesus bangkit, maka mereka juga menceritakan kepada orang lain. Inilah sebagai bentuk kesaksian. Nah, para murid yang sudah melihat Yesus itu bangkit karena Yesus datang dan hadir ke tengah-tengah persekutuan mereka, rupanya ketika itu Thomas tidak ada. Nah, lalu mereka menceritakan kepada Thomas, kira-kira seperti ini. "Hai Thomas, benar loh,
Serius loh, Yesus itu sudah bangkit. Yesus itu hidup. Nah, tapi apa kata Thomas? Gak mungkin. Gak mungkin lah. Karena aku betul-betul melihat Yesus itu mati di kayu salib. Kematiannya sangat mengerikan. Mana mungkin dia bisa hidup? Dia benar-benar mati. Dia benar-benar dikubur. Jadi gimana mungkin dia bisa bangkit? Nah, lalu dikatakan, sebelum aku melihat dia dan mencucukkan tanganku ini ke bekas paku tangannya dan mencucukkan jariku ini ke bekas lambungnya, maka sekali-kali aku tidak percaya. Itu dikatakan di ayat 25 tadi. Nah, jadi di sini yang kita lihat bahwa memang Thomas itu sungguh-sungguh tidak percaya ketika dikatakan Yesus itu sudah bangkit. Nah, adik-adik, yang mau kita lihat dari nats ini, kenapa ya Thomas itu sulit percaya? Kenapa Thomas itu tidak mau percaya? Padahal temannya sendiri sudah memberitahukan. Kalau kamu diberitahu sama temanmu sesuatu info, sesuatu berita, terus percaya enggak? Iya, mungkin ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi kadang kalau kita mendengar, sering kita justru ketika mendengar informasi, ya kita semakin pengen menyaksikannya. Benar ya? Kamu enggak canda kan? Serius ya? Nah, kita sampai mengatakan demikian. Tetapi Thomas di sini, dia sungguh-sungguh tidak mau percaya. Nah, adik-adik, mengapa Thomas tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit? Padahal ketika Yesus bersama-sama dengan mereka sebelum Yesus disalibkan, mengalami penderitaan, Yesus sendiri sudah memberitahu akan kesengsaraannya, akan kematiannya, dan akan kebangkitannya. Tetapi rupanya Thomas sendiri tidak ingat itu. Kenapa? Ya, yang pertama kita lihat dari nats ini, karena Thomas merasa sedih. Thomas merasa kecewa. Lalu dengan rasa sedih dan kekecewaan ketika Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dia pun pergi menyendiri. Dia meninggalkan persekutuan bersama dengan teman-temannya sebagai komunitas murid-murid Tuhan Yesus. Atau mungkin kalau kita menyendiri, meninggalkan persekutuan anak-anak sekolah minggu di gereja. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Thomas ini pergi menyendiri. Sebenarnya kalau kita katakan sedih, ya itu wajar. Itu memang wajar sedih, ya. Dan artinya tidak salah. Tapi kesedihan Thomas ini jadi kelewat batas dan membuatnya meninggalkan persekutuan bersama dengan teman-temannya. Yaitu tadi Thomas menyendiri. Thomas tidak berbakti bersama dengan murid-murid lainnya. Karena itu bisa kita buktikan dari ayat 19 sebelum nats kita ini yang dikatakan demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu
tempat. Nah, dan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, inilah yang ditinggalkan oleh Thomas menjadi suatu kerugian baginya. Dia jadi tidak mendapat sukacita itu karena dia tidak ikut berkumpul, tidak ikut bersekutu bersama dengan teman-temannya yang dikatakan tadi bersama pada hari Minggu pertama. Nah, jadi sekaligus ini mengingatkan kita bahwa kalau kita bolos pada hari Minggu, hari beribadah, itu sama halnya kita tidak menerima berkat sukacita. Nah, adik-adik, seperti Nats ini, kalaupun mengalami sedih, jangan larut dalam kesedihan. Jangan berlama-lama dalam kesedihan. Jangan suka murung karena berkat sukacita bisa hilang dan tidak kita miliki lagi. Dan jangan sampai tidak beribadah ya. Jangan pernah bolos ibadahmu. Inilah yang pertama yang mau dikatakan dengan Nats ini melalui kepribadian Thomas. Nah, yang kedua, sekalipun Thomas itu dengan menyatakan tidak percaya sebelum melihat bekas paku pada tangan Yesus dan sebelum mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku di lambung yang bekas paku ke tangan Yesus. Nah, di sini memang Thomas yang kita lihat dia mempunyai sifat ragu-ragu dan gampang untuk tidak percaya. Dengan yang sudah diceritakan oleh teman-teman Thomas itu sendiri, mereka menceritakan kepada Thomas, namun Thomas karena ragu-ragu, akhirnya dia tidak percaya. Dan untuk inilah ucapan Thomas menjadi pembelajaran bagi kita bahwa dengan keraguan-raguan Thomas, tetapi dia tidak menyimpan pada dirinya sendiri. Justru ini adalah juga sebagai ungkapan kejujuran Thomas. Dia tidak diam atau tidak mau pura-pura percaya. Thomas jujur dengan mengucapkan apa yang dia rasakan. Thomas tidak munafik. Dan Thomas, kalau kita perhatikan, menyatakan tidak mau percaya sekalipun teman-temannya sudah mengatakan, ada juga ya keras kepalanya. Ada juga keras kepalanya bahwa dia tidak mau mendengar cerita teman-temannya. Thomas tetap mengatakan, aku tidak percaya. Nah, jadi begitu rupanya. Kalau karakter pribadi kita masing-masing berbeda, satu sama lain, dan teman-teman juga mempunyai perbedaan, dan itu tidak bisa kita salahkan. Hanya saja di balik keterbatasan kepribadian kita, seperti yang saya katakan tadi, Thomas itu ragu-ragu,
tetapi ada nilai positifnya bahwa dia jujur untuk mengatakan yang benar-benar dia tidak percaya. Dan sekalipun dia keras kepala untuk menyatakan dia perlu bukti. Jadi dia tidak asal percaya yang dikatakan oleh teman-temannya. Nah, ternyata adik-adik, dengan kedua hal yang dimiliki oleh Thomas ini, Yesus yang bangkit itu memahami, mengerti akan kepribadian Thomas. Sehingga Yesus sendiri yang datang menjumpakan dirinya kepada Thomas pada persekutuan para murid itu. Inilah yang dikatakan tadi, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan ada Thomas bersama-sama dengan mereka. Pertanyaannya, kenapa Yesus menunggu sampai 8 hari baru dia menjumpakan dirinya? Kenapa tidak saat ketika murid-murid bercerita kepada Thomas dan Thomas menyatakan aku tidak percaya, oh itu tidak mungkin. Kenapa harus ditunggu oleh Yesus sampai 8 hari ya? Ya, disinilah Yesus kita itu paham dan memberi kesempatan sampai Thomas merasa tenang, sampai Thomas bisa menerima bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah, itu makanya tidak sesegera mungkin, atau kalaupun kita berdoa, Yesus tidak segera menjawab yang kita minta dalam doa. Karena Yesus paham apa keadaan kita ini. Nah, jadi demikianlah. Makanya Yesus menunggu 8 hari kemudian. Barulah Yesus datang menjumpakan dirinya kepada Thomas itu bersama dengan murid-muridnya. Nah, lalu ketika Yesus datang yang mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ya, Yesus datang selalu memberi damai, memberi sukacita dan mengatakan, Thomas, mari taruhlah jarimu itu ke sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Nah, lembut banget ya Yesus mengatakan itu. Yesus tidak marah. Yesus tidak mencela Thomas itu. Bukan tidak bisa Yesus mengatakan, kok kau nggak percaya Thomas? Aku sudah menampakkan diri sama teman-temanmu. Kenapa kau tidak percaya? Atau Yesus tidak mengatakan, kenapa kau tidak ingat bahwa sebelum penderitaanku, aku kan sudah ceritakan bahwa itu akan terjadi. Nah, Yesus tidak mencela. Yesus tidak marah. Yesus tidak mengejek Thomas. Tetapi justru dengan kelembutan, Yesus membuktikan, memberi diri kepada Thomas. Mari, cucukkan tanganmu itu ke tanganku bekas paku. Nah, si Thomas ini tidak menjawab yang lain. Dia hanya mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas ini sujud menyembah Yesus bahwa benar engkaulah Yesus yang mati di kayu salib itu dan engkaulah Yesus yang hidup. Engkau sudah bangkit, engkau benar-benar Tuhan. Engkau benar-benar maha kuasa. Ampuni aku Yesus. Nah, itu yang mau dikatakan Thomas. Sehingga dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi dia, Thomas,
menjadi percaya. Dan selanjutnya kalau kita ikuti cerita Thomas ini, Thomas inilah yang menjadi rasul sampai ke India. Thomas inilah yang memberitakan firman Tuhan sampai ke India, sehingga orang-orang India banyak yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus pun mengatakan kepada Thomas, "Oh, apakah karena engkau melihat aku, maka engkau percaya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Maksudnya di sini bahwa engkau memang sudah melihat aku, maka engkau percaya. Oke, Yesus juga terima. Tapi siapapun orangnya, kalaupun tidak melihat Yesus yang bangkit secara pada saat itu hingga sekarang, maka dia adalah orang yang berbahagia. Itu berarti sekarang kamu adik-adik sekolah minggu, sekalipun tidak melihat peristiwa Yesus yang bangkit dari kubur itu, namun kamu percaya kepada Yesus Tuhan kita itu, maka kamu adalah orang yang berbahagia. Orang yang memperoleh keselamatan, orang yang semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, gimana? Kamu percayakan kepada Yesus? Ya, kita harus percaya dan kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dan Dia Yesus itu yang kita tinggikan, bahwa Dia Yesus benar-benar bangkit dan Yesus itu hidup, dan Dialah yang memberkati kita sampai sekarang, bahkan untuk seterusnya, dan menjadikan kita orang yang berbahagia. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Yesus, yaitu kamu adik-adik sekolah minggu, mau menjadi berbahagia, percayalah kepada Yesus. Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terlebih dengan firman-Mu ini yang mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu, bahwa Engkau Yesus Tuhan kami sudah bangkit dari kematian. Engkau hidup dan kebangkitan-Mu untuk memenangkan hidup kami menjadi orang yang berbahagia. Orang yang selalu terberkati. Biarlah adik-adik sekolah minggu ini di dalam kasih-Mu Tuhan, semakin Tuhan berkati, dan mereka juga semakin bersuka cita untuk memuji dan memuliakan-Mu. Sehingga tidak ada keraguan-raguan dan tidak ada ketakutan, karena semuanya keduniawian pun telah Engkau patahkan. Tuhan, kami percayakan diri kami kepadamu saja, bersama dengan adik-adik sekolah minggu, juga dengan keluarganya, papa, mama, bahkan opungnya, dan biarlah semuanya menerima berkat-berkat yang daripadamu. Tambah-tambahkan sukacita adik-adik sekolah minggu ini, terlebih dalam tumbuh kembang mereka untuk menjadi anak-anak terang, dan juga di dalam pendidikan mereka sekolahnya, Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan, dan semangat belajar yang tinggi, sekalipun masih belajar secara daring. Dan mereka yang tidak lama lagi akan mengikuti ujian sekolah, biarlah mereka juga melaksanakannya dengan baik dan menjadi anak-anak kebanggaan orang tuanya. Kau berkati papa mamanya Tuhan dalam setiap pekerjaannya, dan untuk semakin berhikmat membimbing adik-adik sekolah minggu seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, tadi ceritanya seru banget ya, Kak. Iya, Kita Kak. belajar dari Thomas, ya Iya, nggak? betul banget, Jadi Kak. intinya tadi itu Kalau orang- kita adik-adik, seperti adik-adik ya, seperti kakak, kalau kita percaya sama Tuhan, kita itu adalah orang-orang yang berbahagia. Oke, jadi itu tadi firmannya. Sekarang kita mau meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Heran Allah Mau Memberi. Dengan bangkit berdiri ya adik-adik. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri sama-sama menyanyikannya lagu ini bersama-sama. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, aku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga aku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, aku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga kehidupan hingga harinya kelak. Nah, kita tutup ibadah kita ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik keluar jangan dulu. langsung keluar ya, kita mau foto-foto. Siap-siap satu. adik-adik, slide 1. Slide 2. Berikan senyuman yang terbaik adik-adik. Slide 3, siap-siap slide 3. Slide 4. Slide 5. Slide 5, ayo dinyalain yuk kameranya, masih ada yang dimatiin tuh kameranya. Nyalain dulu yuk. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.